Kita itu takbir, jangan asal takbir. Ini belum takbir ini. Sebelum takbir, kita harus bisa merasakan kebesaran Allah. Kita harus bisa merasakan kehebatan Allah. Kita bisa merasakan keesaan Allah, kekuatan Allah. Sehingga kita itu tidak asal takbir. Maka kita sholat kadang-kadang asal Allah Akbar. Jadi tidak ada cantolan, tidak ada sir kita kepada Allah. Dari Fadl Fahri Allah Akbar. Kan begitu-begitu aja. Tapi kalau kita waktu mau sholat kita sudah minta maaf pada Allah. Ya, sifat Allah yang kita pakai baik dalam kebaikan atau kejelekan. Kita minta maaf pada Allah, lalu kita minta maaf pada Rasulullah, lalu kita minta maaf pada kedua orang tua kita. Sifat ibu bapak yang kita pakai, lalu kita minta maaf pada sifat Adam. Yang dulu-dulu kan gak seperti itu. Dan soalnya begitulah sekarang ini ada rasanya sendiri. Sentuhan jiwa kita sendiri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takbir ada hubungan sir. Sir itu ada batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah di sekeliling kita. Kita bayangkan, kita renungkan semua kebesaran Allah. Doa suwi. Kalau sudah terbiasa gak akan lama. Karena belum terbiasa, belum mencoba, belum melakukan kayaknya lama. Kapan takbir kan loh? Betul. Tapi kalau kamu sudah ada rasa cinta kamu pada Allah, cinta kamu pada Allah, kamu sudah ya Allah. Nikmatnya saya bisa takbir, bisa mengangkat tanganku. Adam ini bisa menyaksikan, Adam ini menyaksikan atas kebesaranmu. Nah, dalam takbir ini kita selalu menemukan perbedaan pendapat. Maka kita kembali pada hukum awam, hukum syariat. Hanya mengangkat takbir, kemudian ada juga yang merahasiakan hu. Jadi Allah, lihat di hati kita gini, Akbar. Ada juga yang mengucapkan dan menyatakan dengan ilmu pada kesempatan ini. Saya belum bisa mengatakan siapa yang benar di antara kaum yang mempunyai tiga kepahaman. Ini hanya sekedar perbandingan yang menemukan dalam kata sendiri. Kita mulai dari kaum awam. Ini kemarin sudah dibaca? Sudah. Sudah. Menyatu, mengangkat tangan, mengucapkan dan ilmu. Sudah, belum ya? Nah. Yang merasakan hu. Hadits Qudsi menyatakan aku memberikan nama engkau ya Muhammad hu. Jadi semata-mata itu bukan rahasia, tetapi nama daripada rahasia. Bukan rahasia, tapi nama sebagai rahasia. Ya, rahasia. Jadi, kalau tidak mana rahasia di antara rahasia. Tetapi nama daripada rahasia. Seandainya kita takbir dan merahasiakan hu, tentunya berdasarkan dalil tadi, yaitu berdasarkan dalil di atas ini. Allah tidak akan merubah satu kaum daripada. Nah, seandainya kita takbir dan merahasiakan hu, tentunya berdasarkan daripada dalil tadi. Berarti bukan Allah yang kita rahasiakan, tetapi nama dari Muhammad kita, ya dari nama Muhammad. Kita tidak dapat merahasiakan sesuatu kecuali Allah. Firman Allah, manusia adalah rahasiaku, aku adalah rahasia manusia. Artinya apa? Engkau dan aku adalah satu. Engkau dan aku adalah sama. Tidak ada perbedaan. Segini banyak namanya siapa? Manusia. Segini banyak namanya wong gak ada. Ruh itu ada perbedaan ya? Tidak ada. Semua yang hadir di tempat ini seluruhnya siapa? Allah. Jadi Allah tiupkan ruhnya kepada manusia itu, kita itu gak ada perbedaan. Makanya kenapa terjadinya perkelahian, terjadinya pertengkaran, terjadinya gontokan, terjadinya hal tipu-menipu, itu karena tidak mengetahui dalam ruh kita itu sama. Saya menipu kamu, berarti kamu itu ada saya. Berarti menipu diri saya sendiri, menyakiti diri saya sendiri. Karena aku adalah manusia, manusia adalah rahasia aku, kata Allah. Berarti kan kalau aku menipu kamu, menyakiti kamu, dia sama saja menyakiti diri saya sendiri. Nah, makanya inilah pentingnya kita mengaji rasa.
mengaji hakikat dan makrifat ini pentingnya di sini, sehingga kita tidak akan terjadi perkelahian, perpecahan dan menyakitkan antara atau merugikan salah satunya. Ini dari bahas. Menyatu, mengangkat dan mengucapkan dengan ilmunya. Orang yang menyatu dengan ilmunya dikatakan sah ucapan takbir dan mengangkatnya, asalkan cara yang menyatu itu benar-benar dalil mengatakan yang menyembah dan yang disembah itu adalah satu. Yang menyembah dan disembah itu adalah satu. Maka ada dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu Allah, dan maka dia yang tak tahu dirinya maka tidak tahu Allah. Artinya apa? Kudu pandai-pandai introspeksi diri, kudu ngerti diri kita itu siapa. Dan kamu yang sesungguhnya, diri kamu yang sesungguhnya, di saat kamu itu bukan dengan teman-teman begini, di saat kamu sendiri kamu akan tahu jati diri kamu. Bahwa aku ini pembohong, bahwa aku ini munafik, bahwa aku ini pokoknya gitu. Ya. Di saat kita sendiri baru kita sadar bahwa saya ini seperti ini sebenarnya orangnya. Di saat aku dulu sendiri gak ada siapa-siapa, aku merenung, itulah sebenarnya kamu yang sesungguhnya. Kamu akan tahu siapa aku yang sesungguhnya, siapa aku yang sebenarnya, siapa saya. Apakah saya ini orang baik? Apakah saya orang munafik? Apakah saya ini orang sok-sokan? Kayak apa? Kayak bunglon. Bisa dikatakan kuro-kuro. Di saat gak ada orang jalan, tapi di belakang orang dia sembunyi. Apakah saya seperti itu? Kita lihat diri kita sendiri. Aku kayak oposisi saja. Jadi kita di diri kita sendiri. Aku koyo oposisi saja. Jadi kita di sini tidak akan sibuk mencari kesalahan siapa. Jangan sampai kita nanti alimun qaulun, kita pandai bicara, mengasah, mengotak-ngatik, mengasah lidah, bersilat lidah, kata orang. Orang ini itu pandai bersilat lidah. Banyak orang dikatakan bersiasat dengan lidahnya. Jadi yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, orang lain tidak tahu. Di depan teman, saudara, kelihatan kita mungkin baik, kelihatan kita mungkin bagus, kelihatan mungkin kita ada celah. Tapi ternyata di saat kamu sendiri akan merasakan, ya Allah, kenapa saya tadi begitu ya? Saja nih kak ini kan aku gak ngono. Nah, inilah bukti bahwa kita ini adalah tahu siapa diri kita sebenarnya. Makanya kita tidak usah merasa memenjelekan orang lain, maukan orang lain. Dirimu kira-kira kayak apa dulu? Karena kita sholat ini, yang disembah dan menyembah itulah satu. Maka banyak orang mengatakan aku bersaksi, itu kan melihat. Ini tafsirnya luar biasa. Kalau kita nggak paham, kita akan tersesat. Maka saya katakan, yang dikatakan tersesat itu adalah orang yang tidak tahu jalan. Kalau orang tahu jalan, nggak mungkin tersesat. Satu contoh, kamu ke hutan, kamu nggak tahu hutan ini kayak apa, kamu belum pernah masuk hutan ini. Lalu kau masuk ke hutan, kau masuk ke dalam sampai di dalam, kau pulang bisa nggak? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena kamu tidak tahu jalannya. Nah, kalau kamu tersesat sendiri masuk hutan, tidak masalah. Kalau kamu ngajak orang, terus tersesat semua, bermasalah nggak? Bermasalah. Nek kon dhewe sing sesat, aku dhewe sesat tidak masalah. Tapi nek aku ngajak jamaah ini tersesat semua, yang masalah siapa? Semua bermasalah dan semua akan bertanggung jawab. Saya yang bertanggung jawab. Ini beratnya seorang guru. Ini beratnya seorang mursyid. Seorang mursyid itu bertanggung jawab terhadap jamaahnya. Ya, bertanggung jawab terhadap jamaahnya. Dan jamaah itu apabila ada sesuatu besok pertanyaan di akhirat nanti, yang ditanya dulu itu saya.
Maka dadi wong wedok penak, surgamu ning bojomu. Jikalau kamu itu meninggal duluan, bojomu ngomong ya Allah ridho surga untuk istri saya, masuk ke surga Allah Taala. Tapi kalau kamu walaupun bagaimana kau akan ditanya, bagaimana cara kamu didik istrimu, bagaimana kau untuk memberikan makan istrimu, bagaimana engkau memberikan baju dari istrimu, uang dari mana, asal dari apa, apakah dari menipu, apa untuk ngakali orang, ini kita. Maka kalau kita kembali bahwa yang menyembah adalah satu, yang disembah ada satu, yang menyembah dan disembah adalah sama, otomatis kita dan kamu gak ada perbedaan. Dan kalau gak ada perbedaan, otomatis kita kan gak boleh saling menyakiti. Nah inilah pentingnya kita ngaji. Ini pentingnya kita ngaji. Ngaji itu songo dadi siji, ngaji ngatur jiwa. Songo dadi si lobang 9 jadi satu dalam tubuh kita. Mata kita, ini kalau kita nggak isi dengan hal kebaikan, maka kita hanya bisa mencela saja. Kalau mata kita itu sudah nggak jelas, nggak baik dalam pandangan, otomatis sebaik apapun yang kau lihat, seindah apapun yang kau pandang, maka di matamu adalah jelek semua. Demikian juga telingamu, 2 telinga kamu ini 4. Jadi 4 mata 2 telinga 2. Telinga kamu ini, kalau kamu mendengarkan segala satu bahwa ini pengajian, ini sholawat, tapi telingamu karena kamu itu ada sifat yang gak baik telinga sama kamu. Mendengarkan sholawat rasanya risih, mendengarkan ngaji rasanya bosan, mendengarkan Quran katanya jenuh. Satu terus sebentar, satu contoh, muridnya Abah dulu. Itu ada murid abahnya Abah itu dia itu petani, tuh tidak bisa baca Quran, bisanya hanya sholat saja, saking bodohnya. Tapi dia cinta Al-Quran. Setiap dia pulang kerja jam 12 itu dia sholat, mandi terus sholat, dia pegang Al-Quran nangis. Ya Allah, kula boten saged maca kalame jenengan. Quran, kula boten saged maca panjenengan sepuro sekata kula. Setiap lembar daripada Quran itu ada tetesan air matanya. Sehingga jika cerita dia meninggal. Dia hanya kasih kabar dia jawab, wis nek kowe gak iso maca Quran, kowe nek bar salat cekelen Quran. Ya lu sepuro Quran, ya sepuro karo Gusti Allah. Nek kowe gak iso maca, buka. Dia hanya buka saja karena tidak bisa baca. Setiap lembaran dalam 30 juz itu ada tetesan air matanya. Jika cerita dia meninggal, begitu meninggal kuburannya bercahaya. Kenapa? Karena cintanya dia kepada Al-Quran. Kira-kira mending mana orang yang bisa membaca dengan orang yang cinta Al-Quran? Cinta Al-Quran. Makanya cinta inilah gunanya sangat luar biasa, manfaatnya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Tanpa cinta tidak mungkin sampai datang ke sini. Tanpa Allah cinta dan sampai nggak mungkin dihadirkan tempat sini. Memangnya sampai berangkat sini atau kemampuan sendiri? Kagak. Jadi sampai itu datang ke sini itu bukan dari kemampuan sampean, bukan kekuatan sampean. Allah yang menghantarkan ke tempat ini adalah Allah. Semua ini cinta. Maka kalau cinta itu seperti tadi Tuhan Quran subhanallah, cintanya sangat luar biasa. Kuburannya sampai bercahaya, orang-orang disangka itu wali. Teko, akhirnya opo? Tekoi. Kamu apa bujur jenengan tahu sih atau istrinya si A. Bujur sama nopo ahli ini. Dan jika Al-Quran hanya sholawat. Karena dia nggak bisa baca Quran dipondong bahasa ditangis. Allah Gusti, kula boten saged maca kalam jenengan. Ya Allah Gusti, kula Quran aja nyekso aku yo. Ojo sampai aku bukan tahu gak inu aku tenang gak iso mocok gak iso mau ngomong karo kowe. Akhirnya apa? Diterusui. Aku tanya, boten sampai apa bojo kuramu malam sudah terus selawat ini kelikuan itu nangis terus kok. Ternyata ada amalan yang luar biasa, yaitu dia hanya bersalawat dan cinta dengan
Quran. Oleh sebab itu kita seperti ini karena cinta. Jadi yang menyembah dan yang disembah adalah satu. Engkau dan aku nggak ada perbedaan. Allah dengan kita nggak ada perbedaan. Perbedaannya nggak ada perbedaan apa? Ruhnya tidak ada perbedaan, tapi adabnya perbedaan. Awas jangan sekali-kali salah mengartikan ini. Melalui kesempatan ini saya mencoba untuk menguraikan seperti yang diuraikan di atas, yakni melalui sifat Adam. Sudah paham ya, teman-teman ya? Sifat Adam, sifat ayah ibu kita satukan ke pusat, dan pusat naik ke kolbi, yaitu ke hati. Nah dari kolbi kita naikkan ke kulkum, yaitu jantung. Setelah ke kulkum, dari kulkum kita naik ke jidat, ini, yaitu kesemuanya itu dilaksanakan melalui satu kali napas. Ya, bayangkan tek. Dari praktek sendiri. Kalau belum praktek ini kan gak ngerti. Sing so praktek kan awak dewe. Dari sulbi naikkan. Nah, mana sulbi itu manusia tidak akan rusak. Satu-satu tulang yang gak akan rusak dalam manusia ada sulbi. Nah, dan kemudian kesemuanya itu dilaksanakan melalui satu sekali napas naik, atau yang biasa dikatakan sir. Itu adalah contoh menyatu secara ilmunya. Pada kesempatan ini saya membuat gambaran ya. Jadi ini kan tercantum dalam apa? Dasar daripada lapisan hati itu ada alsam. Alsam itu lapisan dada ini. Lapisan dada. Selain melaksanakan usoli di mulut dan niat Adam, tahu niat Adam? Tahu? Niat Adam tahu? Jadi selain melaksanakan usoli di mulut dan niat Adam, selain mengatakan usoli di mulut ada niat Adam, yaitu gerakan raga kita. Selanjutnya kita berniat dalam zatullah atau hati kita, yakni rupa kita sendiri seperti layaknya kita bercermin. Jadi kita begitu mau mengucap musolli, kita itu bisa memandang diri kita. Bayangkan wajahmu. Coba saya melek. Lihat saya, kamu lihat saya. Bayangkan. Kelihatan enggak? Nah, sekarang kamu lihat dirimu sendiri. Coba. Sekarang kamu lihat dirimu sendiri. Lihat dirimu sendiri. Lihat. Saya itu seperti wajahku, seperti badanku, seperti lihat. Lalu pejamkan matamu dan kamu lihat wajahmu, lihat badanmu, lihat dirimu. Bisa enggak? Bisa. Ya. Pernahkah kamu sholat itu melihat dirimu? Yang dikatakan wajahnya itu kayak apa? Yaitu rasa hatimu bisa memandang dirimu, yaitu sir yang gak nampak ini loh, roh ini loh, yang bercerita ini loh, adalah kamu dengan Allah. Sehingga kamu itu salatmu beda dengan salatnya orang-orang yang lainnya. Ini yang dikatakan nanti yang akan dihisab dulu ada salat. Nah, salatmu ngono-ngono kuwi, orang bakal dihisab ora nek banyune. Langsung pelek ngono. Balik kebun gak banyune piye? Lapor dicokot dihisab barang. Ora usah langsung bawa ya. Betul. Paham ya? Nah, inilah fungsinya yang dikatakan aku bersaksi. Jadi kamu bisa melihat dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Deloken awakmu. Jikalau kamu bisa melakukan ini dalam sholat kamu, pasti kamu akan tiap hari bisa ketemu dengan diri sendiri, dan sehingga kamu bisa ngomong dan disebut, aku mbok kono porun kan. Jadi uripku iki kok kon piye run, sehingga kamu gak akan pusing. Hidup tuh kamu gak akan pusing. Kenapa? Nek awakmu apa jalan di planning. Biasa planning ya.
Wah, planning besok ngene. Wah, iki gak percaya Gusti Allah kok ndak planning urip iku. Gak percaya karo Gusti planning urip. Dadi awakmu ruwet mbok gawe dhewe. Nek mosane Gusti Allah laku opone kok ajunan iso budal, isone comboran balik nyemput balik selesai. Wis ora rutinitas kok bingung. Kok sengenge apa pusing? Matahari pernah pusing? Karena dia pasang Allah metu nyungsep metu pusing gak? Lah kok kowe iki kok pusing kok gak isin ambek matahari ambek awakmu yo ndi? Foto awakmu yo awakmu. Tapi matahari gak bingung. Satu contoh, wedhus bingung gak makan. Coba colok gak bingung. Setiap langkah pasti dapat rumput, betul. Karena wedhus gak pernah munafik, karena wedhus gak pernah tipu, karena wedhus gak pernah berbohong. Kira-kira nek wedhus go keranjang enggak? Ana wedhus metu ke kandang go keranjang, dus. Nyapa go keranjang go bekal go bengi. Ana ngono enggak? Gak ana wedhus iku budal ngono kuwi balik ya ngono kuwi, gak nyangking apa-apa. Lah kowe jek nyangking kayu, jek nyangking degan, nyangking telo, lu jek kurang ae. Kenapa? Karena planning terlalu banyak. Serahkan ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Enteng rek urip iku. Ya, paham ya? Jadi di sini gunanya kita untuk mengetahui, sehingga kita kalau tahu engkau adalah aku adalah engkau, kira-kira aku menyakiti kamu enggak? Enggak. Aku nyeneni awak balik nyeneni awakku dhewe. Nah di sini makanya wali-wali ki sabar. Mana wali nak wali wajib tuh yang sudah ditarik tentang dia kemanusiaannya. Wali majedum ketemu wali majedum. Iku nak pedho ge pandeg-pandegan tok. Ngomongnya orang lewat untuk iki, ngomongnya lewat hati. Misalnya kan ini. Tak bari, awak berapa kali? Belum kabel. Aku jagoan kowe enggak? Tapi aku belum enggak. Begitu. Saya duduk dengan mereka rokokan, tapi saya di dalam kamar lagi turun-turunan karena Abu Bakar segar. Kita kau ini kan baru gini. Rokokan itu. Ya kan bingung tuh. Apa iki mau foto-foto sampai turun-turun cara Abu Bakar di kamar. Nah, nanti siapa akan bisa seperti itu kalau sudah paham tentang hal ini. Dan kalau sudah paham tentang seperti ini, kamu nggak sah kok wah wali patah. Gak ada orang mengatakan dirinya wali. Yang menyatakan kok ada kekasih Allah sendiri yang akan memberikan stempel dong. Dan nanti kamu akan tahu bahwa di kamu catatan kewalian kamu ada. Urusan apa? Duwe santri sing gelem dadi dadi wali sing gelem yang wali. Itu enggak karena salatmu sing hadir gini dengan salat orang-orang. Beda. Dia paling yang ngono kuwi, gak itu, yang ngono kuwi. Wong belajar sepeda kok ditipu. Tapi nek pembalap, itu mikir tipu enggak? Ora, mikire piye carane sak get-gete sak bater-batere ndang teko finish. Enak rambu-rambu enggak balapan itu? Enak. Sebab apa? Wis ngerti rambu. Wis biasa, lampu abang, mandat lampu kuning. Hati-hati lampu hijau, jalan. Wis biasa ro. Oh iki blok kanan, blok kiri gak itu parkir. Wis ro. Dadi pembalap wis ngerti aturan lalu lintas. Kira-kira sampean ngerti enggak batal wudu? Karo to. Lho, berapa batal wudu? Karo. Karo ya apa batal wudu? Kowe jaga pondok karo batal wudu piye? Hah? Lah maksudnya ngerti ya, nuntut batal, sampai kemaluan batal, kalau itu batal. Ya masa perdebatan fikih itu luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi di sini kau naikkan dari sulbi sampai ke golbi. Dari golbi masuk ke jatuh sampai ke jidam. Ini gambarnya, yaitu lontar perjalanan dalam pada kamu untuk melakukan usoli.
Setelah engkau di sini dari ubun-ubun, kemudian masukkan titik cahaya sebelah kanan, kemudian selesai titik masuk langsung dipecahkan takbir. Masukkan cahaya sebelah kanan, yaitu apa? Yaitu otak sebelah kan? Masukkan. Kawan, banyak coba merenung. Ada nggak cahaya di sini? Bukan di sini, pasti di sini. Meremok. Di sebelah kanan. Ada nggak? Kuping. Ada. Nggak bohong kan? Lo pun agak ngaji dulu, weh. Kan? Lo merem nih. Yang bercahaya itu bukan sebelah sini, pasti sebelah sini. Betul. Nah. Ya, coba dulu, merem. Yang bercahaya di mana? Nah. Jadi itu, masukkan cahaya di sebelah kanan, lalu engkau takbir Allahu Akbar. Karena pada saat itu Adam juga merasakan, Allah yang menyaksikan oleh titik rahasia yang masuk tadi. Nah, ini juga Adam sadar akan dirinya karena dirinya adalah hamba atau fokus. Ini adalah hamba. Yang engkau seperti itu adalah fokusnya Allah. Setelah selesai masa takbir, kita baca hu atau huwa dan masukkan titik melalui pintu sebelah kanan lagi, dan kita baca takbir Allahu. Jadi begitu kita masukkan dari kanan, masukkan hu, yaitu nama Muhammad, yaitu lalu kita takbir Allahu Akbar, kemudian dilanjutkan dengan doa iftitah kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asila. Kepada lagi dari sulbi naik ke hati naik ke jantung naik ke jidat, dan kita masukkan cahaya dari sebelah kanan. Coba pakai merem, coba merem. Ada nggak cahaya sebelah kanan di sini? Ada nggak? Ada. Lalu itu masukkan sebelah kanan itu ke dalam hati. Dan ini yang dikatakan wajah tu wajah. Sama tanganmu takbir Allahu Akbar. Tanganmu dua begini. Berhadapan enggak? Siapa yang berhadapan? Allah. Ini menolak, ini cahaya ini dengan ini mana lebih terang? Kanan. Telapak tak? Secara logika, secara aturan, secara akademisi, nek tangan gue nyekel sembarang kudune itu hilang. Karena inilah cahaya, inilah Allah, bersih, tidak kotor. Maka berhadapan, alif lam ha. Allah. Berhadapan enggak? Kamu berhadapan enggak? Berhadapan. Ngaji gak lo ya? Makanya wong nek wis ngaji iki ora bakal kowe dihina, dicaci maki, kowe ana nek alhamdulillah ngene kowe yo aku. Sering kan Abbas selalu ngomong, nek kowe gedhe aku apa ora gedhe awakmu, karena aku gak akan gedhe awakmu. Maka Allah mengatakan inna sani'aka huwal abtar. Orang yang benci kalian orang terputus rahmatku. Lah tak kowe gedhe aku, kowe tak undang enggak? Hah? Saya kena Cak Junet gede ngambil aku digenduran tau Cak Junet. Kata undang itu lah lapo le, udah gede ngambil aku. Terputus dari rahmatku enggak? Rahmatku siapa? Allah. Aku ini Allah, engkau adalah Allah. Semua yang duduk ini Allah, karena ruhnya Allah. Namanya sama enggak? Sama manusia. Manusia wedok enak enggak? Adanya wanita dan manusia perempuan. Kayaknya lucu kalimat itu. Manusia perempuan. Karena perempuan menunjukkan jenis kelamin, laki-laki menunjukkan jenis kelamin. Semua adalah manusia. Manusia perempuan. Lucu gak kalimat itu? Buat sopoy dia ngomong bodoh. Masa sarjana insinyur profesor dokter ngomong manusia perempuan adalah, kalimat itu ketok goblok ya. Betul. Manusia itu adalah satu. Wong ki yo siji, tapi perempuan adalah yaitu jenis kelamin, laki-laki jenis kelamin. Saya tanya, roh itu ada jenis kelaminnya enggak? Tidak ada.
Makanya manusia itu sejujurnya adalah satu. Satu adalah Allah. Masa Allah be Allah kok nglarakno? Paham ya? Nah, jadi di sini kita sudah sampai sini. Kita nanti akan masuk ke zikrullah. Nah, kita memahami tentang apakah takbir ada hubungan dengan maut. Ini kita agak super. Takbir kalau hubungan dengan maut itu. Jadi kali ini kita makanya sudah puasa, coba katakan, walaupun saya tahu saya sudah puasa, yang sudah puasa dan akan ikut melakukan besok khataman potong ayam. Ya, sing sesuk arep mulai titik sapa? Katakan. Ya. Ada berapa orang konsultasi dengan ketuanya? Ya. Jadi apakah takbir adalah hubungan dengan maut? Firman Allah, mati itu adalah pintu. Melalui dalil ini timbul satu pertanyaan, yang mana yang dikatakan pintu itu, apakah pintu masuk atau keluar? Sebab di dalam takbir mi'raj itu naik, sedangkan maut itu hanya mengatakan masuk dan keluar. Jadi ini besok pembahasan kita nanti panjang sekali ini tentang naik turunnya ini panjang sekali. Jadi sekarang kita amaliyah untuk mengasah untuk persiapan besok, kita amalkan ini sekarang, nanti sama-sama kita amalkan. Semoga apa yang kau amalkan, apa yang kau kerjakan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi ini saya paham tentang hal kehidupan. Ya, suami istri harus paham apa itu suami, apa itu istri. Istri harus paham itu adalah seorang suami. Ridhonya suami, ridhonya Allah. Marahnya suami, marahnya Allah. Maka sebagai istri jangan sampai kita bikin suami marah. Cintailah istrimu, cintailah suamimu sebagaimana suami mencintaimu untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi paham tadi ya. Jadi kita sholat itu harus bisa merasakan ada kebesaran Allah, lalu kita bisa melihat diri kita, sehingga kita yang kita sembah dan sembah adalah sama. Jadi kamu seperti tadi praktek tadi, praktek real, praktek. Aku yakin sampai itu karena 80 semua tak bantu. Yang praktek sendiri, yang praktek yang tidak sama. Kenapa? Itu ada sir dengan saya. Jadi saya tahu mana yang praktek di rumah, praktek waktu sholat, praktek waktu di rumah, kemudian melakukan seperti yang sudah saya sampaikan dan praktek saya tahu. Praktek. Kalau ada sambungan kalian nyambung nggak? Nih HP nih sambungan ini so ngomong nggak? Nah, kalau dalam bahasanya telepati, kalau bahasa kerennya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan kita semua kita bersama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehingga kamu sudah bisa melaksanakan takbir. Jadi kamu sudah sholat ini karena kamu sudah bisa melaksanakan takbir. Kalau yang lainnya tadi itu urean artinya untuk mencapai kita ke kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sudah dapat takbir, insya Allah akan sampai. Banyak orang sholat tidak tahu takbir. Tahu Allah Akbar, ya Allah Akbar begitu. Ya, banyak orang sholat tidak tahu takbir, tidak tahu nih. Niat tok ini dibuang kemarin aku pun buat penanam niat itu sampai full, Allah gak rampung. Karena sampai intisarinya, yang penting kamu paham. Ya, kalau membahas ini 3 tahun ya, di pondok Sorong. Jadi tak begitu cepat dengan kesukaan malah gak kita kok. Oke, nanti pondok kan tiap hari ketemu. Jadi mau ngaji kalong, mulai cepat mesti rampung. Jadi banyak orang sholat tidak tahu nih
Niat banyak orang sholat tidak tahu takbir. Loh takbir kan Allah Akbar kan kuwi ngejelin nah ini angel. Amin. Nggih. Nggih ngoten. Jagokan bila taufik hidayah kita jalan-jalan membahas tentang kapan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.